Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di YouTube channel HKBP Batam, Resort Batam, yaitu Renungan Harian. Sebelum kita mendengarkan Renungan Harian, kita bernyanyi. Songonon di dok Tuhan ta Yesus, audona memilih kamu, asalau hamu namar parbue, jalami yang parbue munai, upah diri asalau mar parbue, jalami yang parbue munai. Ingon mahapani Tuhani, perbuehan manasana denggar, lahom bertupatik ni Tuhani, natar jodoh kita paling baru diri, di bagasan Kristus Tuhan tai, tersosoli manasa dosa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami bersyukur di mana Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan yang paling indah, sehingga kami dapat melakukan hari-hari yang indah yang telah Kau berikan kepada kami untuk melakukan aktivitas kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami, terlebih dahulu kami ya Tuhan mau bersekutu bersama dengan Engkau lewat firman. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami para hamba-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Renungan pada hari ini, hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, tertulis di 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, tema renungan kita hari ini adalah didamaikan oleh Allah. Firman Tuhan mengajak kita supaya kita memberikan diri kita untuk berdamai. Karena pertama sekali Allah sudah menunjukkan jalan kedamaian bagi kita. Jadi kata kunci damai, yaitu Allah telah memberikan anaknya untuk membawa damai lewat kematiannya di kayu salib. Ada dua tentang kematian. Yang pertama, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk membawa damai. Yang kedua, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk membawa pertobatan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Paulus menyampaikan pesan Tuhan kepada kita supaya kita mau memberi diri berdamai dengan Allah. Sebagai orang yang telah didamaikan dengan Allah, tugas kita adalah
kita harus membawa damai dan mau berdamai ke semua orang dan menyerukan pertobatan agar mau kembali kepada Yesus Kristus. Kita adalah duta Kristus. Jadi kita harus menunjukkan dari siapa kita berasal. Ingat, kita adalah wakil dan cerminan Kristus. Jadi segala perilaku dan norma serta nilai-nilai kehidupan kita harus memperlihatkannya keunggulan kerajaan Allah kepada mereka yang belum mengenal Kristus. Bapak Ibu, molo tak anggap do Kristus pengikut Kristus tapatuduh homma. Unang tadok hita siuton Kristus alai sai lalap mabuan bada-bada. Sai lalap hita melakukan penipuan, mencuri, berbohong, berzina, dan terakhir panggosip. Tidak mau jadi penjahitan yang selalu menyatukan yang terpisah menjadi satu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan bahwa kita menjadi utusan Kristus. Kita terpanggil untuk membawa damai. Karena sudah lebih dahulu Allah mendamaikan kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus. Jadi seorang pengikut Kristus harus menunjukkan jati dirinya. Jadilah pembawa damai di tengah-tengah dunia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada renungan pada hari ini Engkau mengingatkan kami supaya kami yang sudah mengenal Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus lewat iman kepercayaan kami. Engkau mengingatkan kami supaya kami pembawa damai di tengah-tengah kehidupan kami. Bukan pembawa percekcokan, tetapi menunjukkan damai sejahtera yang Kau berikan kepada kami. Itulah yang harus kami berikan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh jiwa dan raga kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Ajari kami ya Tuhan, pada hari ini yang akan memulai aktivitas kami. Biarlah Tuhan yang selalu mengajari kami untuk melakukan mana yang akan kami lakukan dan mana yang tidak akan kami lakukan. Supaya setiap pekerjaan kami berkenan di hadapan. Kami tidak lupa membawakan seluruh pekerjaan kami. Berkati ya Tuhan, berikan kepada kami sukacita, berkat-berkat yang melimpah. Supaya berkat-berkat itu bisa kami pakai di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami. Lewat itu ya Tuhan, kami semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa membawakan seluruh jemaat-Mu yang berada di dalam sakit, penyakit, di dalam pergumulan. Biarlah Tuhan yang selalu campur tangan. Engkau yang selalu menghibur mereka, Engkau yang selalu membalut luka mereka, Engkau yang selalu menyembuhkan. Biarlah bilur-bilur kasih-Mu yang selalu menunjukkan kasih. Dan lewat itu jemaat-Mu sembuh di dalam iman kepercayaan mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan yang selalu mengajari kami dari awal sampai akhir di tengah-tengah perjalanan hidup kami dan di tengah-tengah pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami dari segala dosa yang telah kami lakukan. Amin.